tentang nasib dan takdir. Mungkin saya beda prinsip dengan saudara, tapi ini prinsip saya. Karena saya diajar dari semua kejadian, umur 9 tahun. 9 tahun. Kakek saya itu dulu dari peta, pembela tanah air, zaman Jepang. Itu guru saya. Dia satu letingnya Ahmad Yani. Jadi dia pejuang dan dia adalah militer. Nah waktu Indonesia merdeka, dia gabung dengan tentara militer atau kembali ke rakyat sipil. Nah kakek saya minta kembali ke rakyat sipil. Dan kakek saya lah yang mendidik saya dengan cara yang keras sekali. Mungkin melebihi batas manusia. Nah, ada kata-katanya beliau yang tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya. Kamu boleh berkata dalam hidup kamu saat ini, aku manusia paling jahat di muka bumi. Tapi setelah aku mati, kamu akan berterima kasih kepada saya bahwa sudah menciptakan manusia yang terkuat dalam sejarah. Dan kenanglah kata-kata saya. Orang melihat kamu, melihat saya. Waktu itu umur 9 tahun. Nenek saya itu tukang ramal. Tapi saya diajar tidak boleh percaya ramalan. Lucu tuh ada. Nah, kakek saya ngomong sama saya. Kamu ingin tahu apa artinya nasib dan takdir ditentukan oleh apa? Perlu kamu tahu. Setelah kamu mengalami ini, baru akan saya jelaskan apa artinya nasib dan apa artinya takdir. Takdir itu hanya ada 2. Kamu lahir dan pasti mati, itu takdir. Siapa yang setuju angkat tangan? Lahir pasti itu takdir. Nasib beda. Beda gimana? Kamu ingin tahu? Guru saya ngomong. Apa yang kamu takuti dalam hidup kamu? Katakan. Laparlah. Siapa yang setuju takut lapar? Betul? Kalau kamu harus menjadi apa yang kamu takuti itulah, jadilah yang ditakuti itulah. Itulah hidup. Kalau kamu takut mati, jadilah kematian itu. Kalau kamu takut setan, jadilah setannya. Oh gitu guru? Iya. Kamu ingin tahu? Takut lapar? Ayo ikut saya. Dibawalah saya di hutan. 1 minggu lebih saya dilatih cara menggunakan pisau. Cara bertarung, cara berburu. Saudara. Dan dikasih tahu, kalau kamu di hutan, lo cari aliran air. Harus seperti ini, diajar dulu. Saudara. Udah. Seminggu lebih itu diajar. Ayo, udah diajar kan? Yuk. Dibawalah di hutan saya. Kamu ingin tahu nasib dan apa itu takdir. Artinya takdir, kamu lahir dan pasti mati. Nah sekarang nasib itu beda. Ini pisau, 1 pisau. Pisau yang untuk militer. Tusuk gitu. Air 1 botol. Di hutan. Kamu saya bekali ini. Kamu mati atau hidup ditentukan nasib kamu di sini. Ditinggallah saya di hutan sendiri. Sebulan. Baju hanya 1 sama celana. Apa yang terjadi? Apa yang diajarkan itu yang saya lakukan. Cari air dulu. Makanya saya pernah makan tikus, sudah saya makan. Kucing saya sudah makan. Ular sering saya makan. Makanya saya bisa makan kucing, tikus, apa saja bisa. Karena untuk bertahan hidup di dalam hutan itu. Nah, dan harus berjuang bertahan. Nah, setelah itu, sebulan kemudian guru saya datang, guru saya datang. Kamu hidup atau mati? Hidup. Tidak taunya dia itu jarak 1 kilo ngawasi saya terus.
Tapi saya tidak tahu, dia ngomong, awasin kamu terus. Dia mulai memberitahu saya, itulah hidup. Nasib ditentukan dirimu sendiri. Sekarang tak jelasin, dia bilang gitu. Yang Maha Kuasa itu sudah menyediakan tempat untuk kamu rezeki sekian. Tetapi kalau kamu hanya diam saja, tidak akan ada itu. Harus kamu yang melakukan, kamu berusaha, kamu mengerjakan untuk mendapat itu. Dan yang kedua, ingat, supaya dapat itu harus ada satu, semangat kamu. Semangat kamu tidak boleh padam. Kamu tidak boleh menyerah dalam posisi, situasi apapun dalam hidup kamu. Pelajaran survival hari ini menentukan nasibmu di masa depan. Artinya apa? Kalau kamu bisa hidup di hutan, kamu pasti hidup di kota. Dalam kondisi apapun juga. Karena kamu sudah menjalani 1 pisau dan 1 botol air. Nah, karena nasib itu ditentukan dirimu sendiri. Rezeki sudah ada, disediakan yang Maha Kuasa. Bagaimana engkau berusaha, itu aja. Nah, benar saudara. Baru saya mengerti. Dan dia memberitahu saya, kekuatan terbesar dalam hidup kamu bukan nama bayangan saya. Aku tidak memberikan kamu harta dan kekayaan. Dan senjata yang terhebat bukan di tangan, pedang atau keris. Tapi senjata yang terkuat ada di dalam hatimu. Siapa yang setuju saudara? Di dalam apa saudara? Hatimu, yaitu semangatmu untuk bertahan hidup. Dari kejadian itulah saya mulai melangkah. Melangkah gimana saudara? Mulai saya diajar, dilatih macam-macam. Setelah saya bertobat, saya memulai bisnis. Saya memulai bisnis 100.000 sampai jadi pabrik plastik tanpa utang bank sampai sekarang. Karena waktu itu selalu saya berkata, kalau di hutan aku aja hidup, apalagi di kota. Saya berjuang terus, tidak boleh menyerah selama saya masih punya semangat hidup. Nah, itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Nasib ditentukan dirimu. Engkau harus berusaha untuk mengerjakannya. Maka nenek saya ngomong, orang yang percaya ramalan itu wong edan. Ngalup kere, hidup halusinasi. Nah, tetapi ingat, biar mereka percaya karena itu